Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi, siang, sore, malam, Ibu dan teman-teman kami semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai optimalisasi mesin pencarian web semantik untuk mencari universitas di seluruh Indonesia, yang dimana dosen pengampu kami adalah Ibu Anissa Fadila Pulungan Eskom Mkom. Kelompok kami, kelompok 2, terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Karakiasati dengan NIM 22140202. Yang kedua ada saya sendiri sebagai moderator, GB Angela Taranita dengan NIM 080 akhirannya. Yang ketiga ada Adelina Bangho dengan NIM 061. Yang keempat ada Yanuar Audi Nugraha dengan NIM 137. Dan yang terakhir ada Immanuel MT Manulang dengan NIM 03. Adapun topik pembahasan yang akan dibahas kali ini, kami memiliki 5 topik pembahasan. Yang pertama, deskripsi aplikasi, yang dimana kami akan menjelaskan bagaimana aplikasi kami, yaitu search engine dari GoCampus. Yang kedua, ada arsitektur umum dari GoCampus. Yang ketiga, ada demo aplikasi kami. Di situ kami akan menjelaskan, kami akan mendemo bagaimana aplikasi kami berjalan. Yang keempat, ada kode program. Jadi kami akan menjelaskan bagaimana kode-kode program dari program kami. Yang kelima, ada kesimpulan. Untuk selanjutnya, lebih pertama, yaitu deskripsi aplikasi. Jadi GoCampus ini merupakan website pencarian universitas yang ada di seluruh Indonesia yang menggunakan teknologi berbasis semantik. Kami mengambil GoCampus sebagai nama dari website pencarian kami ini. Jadi melalui website ini juga pengguna dapat dengan mudah menemukan informasi terkait mengenai informasi perguruan tinggi, negeri maupun swasta. Di website ini kami juga memiliki beberapa kampus, memiliki beberapa jenis kampus, yaitu ada negeri, swasta, negeri Islam, dan lain-lain. Untuk kedua, yaitu arsitektur kampus akan dijelaskan oleh Adelia. Pada Adelia, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur umum dari aplikasi web kami. Aplikasi web kami ini dibuat berbasis bahasa pemrograman PHP beserta library ISDRDF. Lalu kami juga menggunakan Leaflet.js untuk menampilkan map, lalu Fuseki sebagai Sparkle endpoint internal, dan juga ada DBpedia dan Wikidata sebagai endpoint eksternalnya. RDF yang sudah dibuat sebelumnya menggunakan Flash di-upload ke dalam dataset yang ada di server Fuseki. Lalu Fuseki akan mengambil Sparkle endpoint-nya dan akan diintegrasikan ke web menggunakan library RDF untuk menghasilkan suatu data yang nantinya akan diolah menjadi informasi-informasi yang akan ditampilkan di aplikasi web kami. Leaflet.js digunakan untuk menampilkan lokasi dari universitas berdasar koordinat bujur dan lintang yang tersedia di DBpedia, Wikidata, dan diakses menggunakan Sparkle endpoint eksternal yang disediakan untuk kemudian dikoneksikan Leaflet.js yang sudah diintegrasikan dengan OpenStreetMap. Selanjutnya kepada moderator. Baik, terima kasih Adelia untuk penjelasan mengenai demo aplikasi yang akan dijelaskan oleh Kara. Kepada Kara, saya persilakan. Terima kasih, Gaby. Selanjutnya, saya akan langsung saja mendemonstrasikan program web yang telah kami buat. Pertama, ada halaman indeks. Di halaman indeks ini ada tampilan home, tentang kami, dan cari berdasarkan. Langsung saja saya akan memulai mencari universitas yang ingin saya cari, misalnya Universitas Sumatera Utara. Saya akan mengetikkan dengan nama lengkapnya, lalu tekan button Go, akan menampilkan hasil seperti ini. Kemudian saya akan coba mencari dengan nama bahasa Inggrisnya, contohnya Universitas Indonesia. Lalu dia akan menampilkan UI di sini. Selanjutnya saya akan coba mencari dengan singkatan, yaitu UPH, Universitas Pelita Harapan. Dia akan langsung menampilkan hasil di sini. Kemudian dicari berdasarkan ini, kita bisa mencari universitas berdasarkan jenisnya, yaitu ada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta, dan juga berdasarkan provinsi. Saya akan mulai dari berdasarkan provinsi ini, lalu user tinggal memilih provinsi mana yang ingin dicari, misalnya Banten. Lalu dia akan menampilkan hasil seperti ini, yaitu universitas yang ada di Provinsi Banten. Lalu kemudian user dapat mencari nama provinsi di search bar yang tersedia dalam halaman provinsi ini, misalnya Sumut. Lalu menampilkan Sumatera Utara. Dia bisa dicari berdasarkan singkatan atau nama lengkapnya.
Lalu kemudian berdasarkan yang jenis perguruan tinggi negeri, dia akan menampilkan hasil semua universitas yang termasuk perguruan tinggi negeri. Kemudian ada perguruan tinggi swasta, dia akan menampilkan semua universitas yang berjenis perguruan tinggi swasta. Lalu untuk detail universitasnya, misalnya saya ingin mencari kampus kita yaitu Universitas Sumatera Utara. Detailnya seperti ini. Di sini ada nama bahasa Indonesia, nama bahasa Inggris, dan juga nama singkatan dari universitas tersebut. Lalu di sini menampilkan deskripsi dari universitas tersebut, ada juga gambarnya, link ke universitasnya, rektor, tanggal didirikan, jenis perguruan tinggi apa, dan provinsi. Lalu di sini juga ada map dari universitas tersebut. Mapnya bisa di zoom in dan zoom out. Untuk nama, deskripsi universitas, rektor, dan jenisnya itu menggunakan RDF yang kami buat sendiri. Sedangkan gambarnya ini diambil dari Wikipedia. Lalu link universitas juga menggunakan RDF sendiri. Dan tanggal didirikan ini dan mapnya diambil dari Sparkle Endpoint, Sparkle eksternal. Kita bisa mengklik link yang langsung menuju ke universitas itu. Nah, seperti ini. Dia langsung menampilkan ke link usul yang asli. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari demonstrasi program ini. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kara. Untuk penjelasan mengenai selanjutnya yaitu kode program akan dijelaskan oleh Yanuar. Kepada Yanuar, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada moderator saya untuk menjelaskan codingan dari web yang sudah kami buat. Jadi pertama ada laman index.php. Index.php ini adalah laman awal ketika user mengakses web yang sudah kami buat. Jadi ini adalah index.php dan ini adalah codingannya. Di sini user dapat mencari universitas dengan mengetikkan keyword yang diinginkan dari search bar yang sudah disediakan. Search bar itu ada di sini. Jadi di sini menggunakan form keyword yang diketikkan user, misalnya user mengetikkan Universitas Sumatera Utara. Ketika diklik go pada button go ini, codingan bakal mengirimkan keyword tadi itu menggunakan metode get ke file hasil.php. Nah, pas hasil.php itu ada di sini. Jadi di sini keyword tadi itu akan diterima dan akan disimpan ke variable $search. Lalu isi atau keyword yang tadi diterima akan dicari berdasarkan keyword tersebut. Ada seperti yang bisa dilihat di sini ada 3 query. Ini untuk melihat apakah keyword yang dimasukkan oleh user tersebut adalah termasuk dari singkatan universitas atau nama Indonesia dari universitas atau nama Inggris dari universitas. Akan dicek satu-satu. Jika yang ternyata dimasukkan user adalah singkatan dari universitas. Kalau misalnya dari contoh yang saya buat, saya memasukkan Universitas Sumatera Utara, berarti query yang jalan itu adalah query 2. Sedangkan kalau misalnya saya masukkan USU misalnya, itu query yang dipakai adalah query 1. Itu codingannya ada di sini, jadi ini ada pengecekan menggunakan if. Jadi jika hasil dari query pertama itu ternyata kosong, maka akan melakukan query kedua, mengeksekusi query kedua. Begitu seterusnya dengan query ketiga. Jadi kalau misalnya dari masing-masing query tidak mendapatkan hasil, maka akan melakukan eksekusi query selanjutnya. Jika pada salah satu query mendapatkan hasil universitas yang dicari berdasarkan keyword, maka akan disimpan ke variable results. Lalu untuk menampilkannya ada di bawah sini. Jadi variable results itu tadi bakal dilakukan perulangan. Untuk setiap universitas akan dilakukan perulangan dari banyaknya universitas yang didapat dari eksekusi query yang di atas. Hasil dari pencarian tadi menggunakan query. Selanjutnya ada fitur lain yaitu mencari universitas berdasarkan provinsi. Seperti yang bisa dilihat di sini, ini terdapat
banyak button atau tombol yang berisi provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Jadi jika user ingin mencari universitas yang ada di Aceh misalnya, user hanya bisa tinggal menekan tombol ini. Jadi di situ tuh ada di file prof.php. Jadi pertama akan melakukan query ke RDF yang sudah kami buat, yaitu mengambil seluruh provinsi yang ada di RDF kami. Lalu bakal ditampilkan dalam bentuk button di bagian sini. Jika user mengklik salah satu button, maka user akan diarahkan ke laman hasil pencarian berdasarkan provinsi. Seperti bisa dilihat di sini, dia akan melanjutkan user ke hasil byprof.php dengan method get. Jadi value yang tadi akan dibawa dengan method get. Hasil byprof itu ada di sini. Jadi di sini provinsi tadi yang tadi dibawa dengan metode get bakal disimpan ke variabel dolar provinsi, lalu akan dilakukan pencarian berdasarkan isi dari dolar provinsi tersebut. Kalau misalnya sebagai contoh tadi saya melakukan atau mencontohkan mencari universitas dari provinsi Aceh, maka akan membawa keyword Aceh. Nah, Aceh itu akan menjadi keyword yang dicari universitasnya berdasarkan provinsi Aceh gitu. Lalu hasil dari pencarian tadi akan ditampilkan di bagian sini. Kurang lebih sama dengan yang hasil yang di awal. Baik, lalu user juga sebenarnya bisa langsung ketikkan saja misalnya provinsi apa yang mau dicari. Misalnya user mencari provinsi Jawa Tengah, bisa langsung diketik lalu muncul dia buttonnya. Jadi user nggak perlu cari-cari lagi. Atau bisa juga sebenarnya pakai singkatan Jateng atau macam-macam. Diklik bakal dibawa ke hasil pencarian, itu codingannya ada di. Jadi ketika user menginputkan keyword, misalnya jadi sebagai contoh saya inputkan itu Jateng, nanti bakal ada di sini. Nanti kenapa ini bisa responsif itu karena kami juga pakai JavaScript ini agar bisa responsif. Jadi dia bakal ngambil singkatan-singkatan dari universitasnya, singkatan-singkatan dari provinsinya. Setelah itu nama lengkap dari provinsinya, di sini bakal di list. Ini juga tadi berdasarkan dari Sparkle query yang sudah ditarik di atas sini. Itu juga termasuk mengambil singkatannya dan dia bakal didaftarkan atau bakal di list di sini. Biar bisa menampilkan provinsi berdasarkan singkatannya juga. Jadi hasilnya bakal seperti ini. Baik, saya kembalikan ke moderator. Penjelasan kode program selanjutnya akan dijelaskan oleh Emmanuel. Kepada Emmanuel, saya persilakan. Oke, terima kasih pada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan kode program di bagian hasil by type. Nah, jika kita misalnya melihat di pengaplikasiannya hasil by type ini di website-nya, itu ada di bagian di sini. Di top bar ada cari berdasarkan, dan di cari berdasarkan ini kita bisa cari berdasarkan perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi yang jenisnya swasta. Ada 2 jenis perguruan tinggi. Nah, kedua fitur inilah yang dikerjakan oleh kode program di bagian hasil by type. Jadi ketika kita menekan salah satunya, kita menekan salah satu perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta, jika kita tekan salah satunya perguruan tinggi negeri, maka dia akan ke alamat hasil by type di mana jenisnya itu negeri. Dan dia akan menampilkan semua hasil untuk perguruan tinggi negeri yang ada di dataset. Nah, query yang dijalankan adalah seperti ini. Jadi dia akan mengambil semua nama universitas yang jenisnya itu apa, yang sesuai kita tekan tadi, kita tekan perguruan tinggi yang jenisnya negeri, maka dia akan mengambil semua nama universitas yang merupakan universitas perguruan tinggi negeri. Begitu juga untuk perguruan tinggi swasta. Jadi ketika kita menekan perguruan tinggi swasta, dia akan mengarahkan kita ke hasil by type jenis swasta. Dan dia akan mengeksekusi program yang Sparkle-nya itu, query Sparkle-nya itu adalah nama universitas yang jenisnya itu swasta. Begitu. Dan juga saya akan menjelaskan bagian program di bagian detailnya. Nah, seperti yang kita tahu di websitenya ini, kita memiliki detail universitas. Jadi ketika kita tekan salah satu, misalnya saya akan mencari kampus USU, dan di sini ada detail universitas, saya tekan selengkapnya, maka yang akan dieksekusi
di website ini adalah di bagian detailnya. Jadi langsung saja kita lihat ke kode program detailnya. Di sini ada terdapat query SparkQL, dan di sini query-nya itu berisi tentang untuk memilih nama universitas yang kita tuju, yang kita tekan selengkapnya gitu. Jadi di sini dia akan mengambil nama universitasnya, dia mengambil deskripsinya, dia mengambil linknya, dia mengambil rektornya, dan univ singkatannya. Nah, ini merupakan query yang kita panggil dalam dataset internal kami yang kami buat sendiri. Sedangkan untuk ini, kami membuat juga query kedua, di mana dia mengambil universitas yang variabel-variabel ini opsional kami buat. Jika misalnya dia ada, misalnya geolatitude-nya itu ada atau longitude-nya ada itu di wiki, maka dia akan ditampilkan. Misalnya kita lihat di sini, pada detail USU, Universitas Sumatera Utara, kita punya longitude latitude. Itu ditunjukkan kepada, itu dibuktikan oleh map kita. Map kita yang terdapat titiknya di Sumatera Utara, Universitas Sumatera Utara. Nah, longitude dan latitude-nya itu kami ambil dari Wikipedia, begitu. Jadi SparkQL ini mengarah ke wiki. Dan setelah itu kami juga punya query yang ketiga, dan ini juga untuk mengambil koordinat lokasinya yang akan ditampilkan di mapnya nantinya. Jadi pada mapnya ini longitude latitude-nya itu akan diambil oleh query WKDT ini. Setelah itu dia akan mengeksekusi query SparkQL-nya dan result-nya ini. Mungkin itu saja untuk di bagian detailnya, karena yang akan ditampilkan di bagian detailnya ini ada nama kampusnya, deskripsi, gambarnya yang diambil dari DBpedia, ada link universitas, rektor didirikan pada tanggal berapa, jenisnya apa, Provinsi Sumatera Utara, dan mapnya. Itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Manuel atas penjelasan mengenai kode programnya. Untuk bagian hasil kami adalah Kampus merupakan mesin pencarian universitas berbasis semantik yang berguna bagi calon mahasiswa, masyarakat, dan lain sebagainya. Dengan Kampus ini, pengguna dapat dengan cepat dan mudah menjelajahi pilihan pendidikan yang beragam di berbagai universitas di seluruh Indonesia. Hanya dengan masukkan kata kunci yang berhubungan, website sudah mudah memahami maksud dari informasi yang dimasukkan di kolom pencarian. Mungkin sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.